menarik. Saya baru pertama kali lihat. Tadi saya lupa namanya apa ya tadi. Coba dicek di video sebelumnya. Enak banget kok dalamnya. Dan ekadonya juga lagi-lagi ini enak banget. Nggak tahu ini ekado pabrikan apa homemade, tapi beneran saya suka banget ini ekadonya. Asli enak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Barreto. Di video kali ini saya mau nyobain makan di Seblak Cipak Mangprang. Ini tempatnya itu di daerah Singaparna. Gak jauh dari alun-alun, tapi masuknya jalan yang kecil, masih bisa dilewati mobil kok. Dan saya mau nyobain beberapa menu yang ada di sini karena ternyata di sini tuh ada banyak menu. Kita lihat sedikit ke sebelah sana, ada seblak, terus tahu walik, pangsit tulang rangu, cirambai, dimsum, cipak, cipak kuah, cipak tulang, bacitul, dan mie tok ya. Dan mungkin untuk jalannya ini Jalan Muhammadiyah Babakan Karang, dekat dari SMA Muhammadiyah Singaparna Tasikmalaya ya. Yuk langsung kita masuk ke dalam. Teh, ini berarti ngambilin sendiri ya? Iya, betul Kak. Oke, satu. Ini agak yang aneh nih. Apa teh? Isinya apa? Suncai. Isinya apa? Wah, ini nih menarik. Kayaknya saya belum pernah di tempat lain nyobain yang kayak gitu. Oke guys, ini dia menu pertama yang akan saya coba. Ini cipak ya. Cipak itu aci dempak. Menu yang ada di sekitar tahun 2020-an mungkin ya. Karena dari dulu tuh nggak pernah ada makanan yang namanya cipak. Yang pertama kali ada jualan cipak itu di Garut, namanya Cipak Ocek MZD, dan itu ditiru oleh banyak sekali pedagang. Nah, salah satunya di sini. Apa ya, ditiru apa sih, ATM ya, amati tiru modifikasi. Dan ini juga beda sih dibanding dengan cipak yang ada di Garut, karena kalau di Garut bumbunya nggak kayak gini. Ini kayak pakai cabai, terus ada daun jeruknya juga. Terus dari bentuk si cipaknya sendiri ini agak bulat ya, nggak segepeng yang di Garut gitu, nggak sebesar yang di Garut juga, ini lebih kecil. Kita aduk sedikit tuh, berminyak. Ini mah kayak pakai cabai asli ya, bukan pakai cabai kering. Kalau di Garut biasanya pakai cabai kering gitu, cabai chili oil biasanya. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh sangat kenyal ya, teksturnya sangat kenyal, jadi memang perlu cukup agak lama untuk mengunyahnya supaya bisa benar-benar hancur. Kalau untuk bumbunya ini enak banget, gurih, terus pedas, tapi pedasnya masih aman. Terus ada rasa aroma daun jeruk, itu menarik. Tapi kalau selera saya, mungkin nanti tinggal ditambahin sedikit kecap, ini bakal enak. Terus dipakein jeruk limau, itu bakal benar-benar wangi. Itu sih pasti bakal the best pisan. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua dan yang paling spesial, Seblak Mangprang. Saya kaget banget, ternyata bumbunya tuh kayak gini. Tadi saya pilih level yang paling tinggi, level 3. Saya tuh nggak tahu kalau level 3-nya itu 1 centong.
tahu satu centong, kayaknya saya ngambil level 1 aja. Dan saya baru pertama dari puluhan seblak yang pernah saya coba, ini baru pertama kali lihat seblak yang sekental ini. Lihat. Kuahnya kayak gini banget. Saya jadi merod. Tahu merod? Asa nggak sanggup gitu lihatnya untuk saya habiskan. Ini sangat berbumbu, sangat berempah. Kelihatannya bukan cuman kuah gitu. Tapi ini nggak pakai itu kan, nggak pakai kuah kan Ki tadi? Waduh. Sorry, kok kuah? Nggak pakai saus maksudnya. Jadi nggak pakai saus lagi. Parah sih. Oke. Saya cobain yang pertama tahu ya. Karena tahunya sangat menarik. Biasanya tahu yang warna kuning, tahu bakso kayak gini tuh hanya ada di Garut. Tapi ini ternyata ada di Tasik. Kalau di Tasik mah biasanya tahunya yang digoreng dulu. Kalau ini enggak. Ternyata aman. Tidak semenyeramkan tampilannya. Ini rasa cabenya masih saya bisa konsumsi. Saya ya, tapi ini standarnya saya yang biasa makan pedas, masih oke. Enak banget. Aduh, iya, enak banget asli. Bumbunya, aduh parah. Ki, ini salah satu seblak terbaik. Cuma tempatnya memang di sini tempatnya cuma ada di lantai 2 ya di sini, dan sebenarnya nyaman. Di sana ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meja, bisa dikali 4, 28 orang tuh. Jadi kesini tuh nggak bisa kayak di sebelah lain kan biasanya rame banget, apa sih tempatnya lebih luas gitu. Kalau di sini cuman untuk 28 orang saja. Enak sih. Kencurnya tuh kerasa dominan. Kalau seblak itu kan memang bumbunya itu dominan dengan kencur. Jadi kencur, bawang putih, cabai itu yang paling utama dan harus selalu ada. Kalau misalnya seblak nggak ada kencur, itu bukan seblak. Nah, ini yang paling menarik. Saya baru pertama kali lihat. Tadi saya lupa namanya apa ya tadi. Coba dicek di video sebelumnya. Namanya apa? Ini katanya pakai daging ya dalamnya. Tuh, sawi hijau. Iya, menjadi juga makanan Korea ya, jadi bukan kayak makanan seblak gitu, jadi kayak yang Korea. Enak banget loh dalamnya, kayak dalam siomay gitu, kayak dimsum. Aduh enak, ini best banget, harus banget dicoba kalau kamu datang ke seblak Mamprang ini. Mangprang ini harus pilih ininya, jangan sampai dilewatin. Nggak ada di mana-mana. Saya udah keliling nyobain seblak berbagai macam, baru ada di sini nemuin kayak gini. Happy banget saya dapat menu ini. Kayaknya saya bakal sering kesini kalau nyeblak. Dan kebetulan memang ini seblaknya deket banget dari toko saya, Dewa Komputer, sekitar cuma 1 kilometer aja. Jadi siang-siang kalau lagi jangar di toko, pengen yang pedes-pedes, datangnya kasih ke sini. Nah ini juga jarang ada di tempat seblak tuh, jarang. Yang di dalamnya tuh ada telur puyuh ya. Apa sih namanya, ekado ya, ekado, tapi ekadonya itu gede banget. Ini ekadonya gede banget. Dan ekadonya juga lagi-lagi ini enak banget. Nggak tahu ini ekado pabrikan apa homemade, tapi beneran saya suka banget ini ekadonya. Lagi best 2 cina. Itu jangan sampai dilewatin.
Nah, seblak itu juga harus kita nilai bukan hanya dari bumbunya. Kalau kayak perdamplingan, sosis itu di mana-mana rasanya sama. Tapi kalau cilok itu pasti beda karena cilok ini bikin sendiri. Asli enak lagi, enak lagi. Teksturnya padat. Terus ada sedikit bawang. Itu bikin wangi. Dan ini ada bakso cilok yang gede. Cilok yang gede. Ya, ngenilai seblak enak atau enggak tuh yang dari gini-gininya. Soalnya kalau bakso ikan, bakso sapi biasanya mereka nggak pernah bikin sendiri tapi beli dari pasar biasanya. Sama semuanya rasanya segitu gitu. Tapi kalau cilok itu nggak bisa diduplikasi. Biasanya beda-beda tiap seblak itu beda. Ini yang gedenya. Cilok, ekado, sama yang tadi sawi. Itu yang wajib banget kali coba. Sama tahu juga. Udah mulai pedes nih. Lanjut ke menu yang ketiga ya. Oke, ini menu yang ketiga ada tahu walik. Tahu walik itu seperti yang kita tahu, tahu yang sudah digoreng, terus dibuka, dibalikin, jadi bagian yang kriwil-kriwilnya tuh bagian luar. Nah, terus dikasih adonan kayak adonan kayak batagor gitu ya adonannya. Tapi kalau di tempat lain, tahu walik itu biasanya pakai saus. Yang ini pakai bumbu-bumbu kayak yang cipak tadi. Cabe, terus ada daun jeruk. Langsung ya kita coba. Ada. Aduh, tapi enak. Ada tapi enak. Asli, si tahunya itu kriuk. Terus si adonan acinya itu kayak batagor, tapi bukan batagor Bandung ya, batagor Tasik yang lebih aci gitu. Kalau batagor Bandung kan biasanya ikan tenggiri ya, kalau ini mah enggak, jadi kayak aci gitu. Aduh enak. Untung saya pesen, tadinya sih saya nggak mau gitu karena tahu walik tuh suka bikin agak atel dina tenggorokan geningki ya. Kalau ini enak. Enak. Mantap pisan. Aduh. Ini menu keempat, ada ceker. Ini kayaknya memang basicnya sama sih, bumbu-bumbunya cabe gitu, terus yang berbumbu-bumbu kayak gini. Tapi yang paling menarik tuh yang saya apresiasi ini sama sekali dari keempat menu ini nggak ada cabe kering. Saya suka itu karena jujur kalau cabe kering itu saya nggak bisa makan terlalu banyak. Biasanya suka panas perut ya, panas perut. Tapi kalau cabai-cabainya yang seger kayak gini saya bisa makan lebih banyak gitu. Ini masalah selera aja atau masalah kekuatan dari tubuh kita aja sih mungkin ya. Ini cekernya kayaknya yang sebelah kanan ya. Ceker kanan kiri. Aduh. Mahanya makanan. Sebenarnya saya suka sih sama ceker kayak gini tuh. Teksturnya kan dari ayam beda sendiri ya, beda sama daging, teksturnya tuh kayak kenyal gitu. Cuman memang kalau makan ceker itu ya wayahna gitu, harus pegang cekernya, terus kita tangannya juga agak jadi kotor, terus sama kan ada ruas-ruas jari gitu, jadi tulangnya harus dibuangin gitu, setelah dimakan itu dikeluarin lagi tulang-tulangnya, itu sih yang agak repot biasanya. Enak.
Ya Allah, enak. Enak semua ini bumbunya. Aduh, ini si teteh apa ya namanya? Pokoknya seblak mangprang ini luar biasa. Kalian yang di Singaparna, komonya atau Singaparna, Leuwi Sari, Sariwangi, Sukarame, kudu kadarieu. Terus kalau yang dari Tasik juga agak jauh kan ke sini sekitar setengah jam. Ini kalian gak akan rugi jauh-jauh dari kota Tasik datang ke seblak mangprang. Makanan-makanannya enak, bumbunya enak, terus dari bahan-bahannya sendiri juga itu beda dari yang lain. Terutama yang tadi ya, yang seblak itu. Oke guys, intinya masakan di seblak mangprang ini semuanya oke-oke. Kamu harus banget cobain datang ke sini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga follow Instagram saya, yudibareto_. Sampai jumpa di video-video berikutnya.